Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhil Rizky dari ruang F006 dengan NIM F1E1222201. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman atau ringkasan dari tugas DDST, yaitu bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab 5. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan sesuatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya 1. Pengetahuan langsung. Pengetahuan immediate atau langsung adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. 2. Pengetahuan tak langsung. Pengetahuan mediated atau tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. 3. Pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan suatu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. 4. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terlepas dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. 5. Pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. 6. Pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum. Ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. 4. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. 1. Jenis kesadaran. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran pasif. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang
dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. 2. Fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Dapat digunakan dalam mengarahkan dan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila mendapati masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. 3. Skeptis, subjektif, relatif. A. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi dua: skeptisisme mutlak atau universal. Skeptisisme mutlak merupakan sikap yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberi dasar pembenaran. 2. Skeptisisme nisbi atau partikular. Skeptisisme nisbi merupakan sikap tidak meragukan skalanya secara menyeluruh. Skeptis ini merupakan varian yang hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar dalam pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu saja. Selain itu, terdapat 3 batu uji yang paling utama tentang kebenaran, yaitu 1. Teori korespondensi adalah ujian kebenaran yang diterima secara luas oleh kelompok realis. 2. Teori koherensi atau konsistensi adalah ujian kebenaran yang pada umumnya diterima oleh kaum idealis. Teori pragmatis meyakini bahwa ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dilakukan, dan akibat-akibat yang memuaskan. B. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Contohnya, tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk bisa disebutkan dia sudah membaik karena menurut pemberi informasi pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal itu bisa saja salah karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. 1. Landasan pemikiran. Subjektif landasan pemikirannya adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Jadi, ketika orang melakukan investigasi ulang akan terlihat beberapa perbedaan informasi yang didapat dan bisa menyebabkan kesimpulan yang berbeda. 2. Kata pendukung. Pernyataan subjektif kata pendukungnya adalah biasanya, agak, sepertinya, menurut saya, sehingga tidak ada kepastian yang diberikan terhadap sebuah pernyataan, sehingga bisa membuat orang berpikir 2 kali untuk mempercayai pernyataan tersebut. 3. Sudut pandang. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga terkadang tidak terjamin akurasinya. Dampak yang dihasilkan. 4. Dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi, bisa membawa manfaat namun bisa juga membawa masalah yang lebih besar. Subjektif tidak disarankan dalam mengambil keputusan karena cenderung akan terjadi keberpihakan terhadap sesuatu, baik itu keputusan terkait masalah pekerjaan, ekonomi, ataupun hubungan dengan orang lain. C. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan, pertimbangan, dan perspektif. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pembanding diperlukan agar kata ini dapat disebutkan
untuk sebuah perbandingan. Misalnya, ketika Anda menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Bab 6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran, dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristiknya yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah, atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu hal yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dan dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan 3 hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang dipenuhi. Teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Teori kebenaran semantis. Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Teori kebenaran non-deskripsi.
Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi menurut teori ini suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan atau tergantung peran dan fungsi pernyataan itu, mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi tidak cukup bila suatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Teori kebenaran logik. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling. Agama sebagai teori kebenaran. Makhluk adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan sesuatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mendepankan akal, budi, rasional, dan keyakinan manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran, dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Bab 7. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah pengembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah: observational instinct, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, simplicity. 2. Terbentuknya hukum ilmiah. Sikap hukum ilmiah atau hukum ilmu alam yaitu: 1. Bersifat netral, 2. Bersifat universal, 3. Sifat lebih pasti. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat ini, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. 3. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dapat dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menepati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang bisa kita bicarakan secara lebih baik. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya,
merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah. 3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. 4. Berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.